Halo sob, kali ini kita akan bahas tentang iPhone iBox kok bisa kena blokir IMEI. Kenapa iPhone iBox bisa kena blokir IMEI? Jadi buat kalian ketahui bahwasanya sebelum-sebelumnya ada berita mengenai iPhone iBox yang kena blokir IMEI. Pernah nggak kebayang kalau kalian beli iPhone dari iBox, kemudian secara resmi, kok tiba-tiba kena blokir IMEI? Lah kok bisa? Ini kan iPhone resmi, iPhone legal. Apakah kita harus was-was kalau kita beli di iPhone reseller resmi Indonesia? Tentunya kalian wajib simak video ini sampai selesai karena kita akan jabarkan masalah dan juga solusi yang bisa kalian ambil. Jadi beberapa waktu lalu muncul beberapa hal yang mengejutkan. Ada kasus iPhone yang dibeli dari iBox tetapi IMEI-nya kena blokir. Padahal iBox adalah distributor resmi Indonesia buat iPhone ataupun produk Apple lainnya. Jadi apakah salah? Tentunya tidak. Pertama-tama IMEI adalah nomor identitas unik pada sebuah device mobile. Di Indonesia ada aturan baru yang diberlakukan mulai tahun 2020 yakni tentang pemblokiran IMEI buat iPhone yang tidak masuk secara resmi dan tidak bayar pajak. Jadi kalau IMEI keblokir, HP kamu nggak bisa pakai jaringan seluler di Indonesia menggunakan internet dengan jaringan seluler data yang ada di Indonesia. Pakai Telkomsel, Indosat tentunya nggak akan bisa. Dan kenapa iPhone iBox bisa kena blokir IMEI? Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Masalahnya bisa terjadi karena beberapa faktor ya. Mungkin iBox adalah distributor resmi, tapi ada kemungkinan juga ada kesalahan pada saat pendataan IMEI iPhone yang kalian beli tadi pada sistem pemerintah. Jadi meskipun iPhone tersebut iPhone resmi, kalau IMEI-nya masih belum terdaftar dan terjadi kesalahan teknis, ya bisa aja kena blokir IMEI. Tetapi kalau kesalahan teknis seperti ini biasanya akan cepat selesai ya. Yang kedua, bisa jadi ada masalah pada saat iPhone tersebut masuk resmi ke Indonesia, entah itu dari masalah bea cukai atau proses administrasi. Proses ini cukup lumayan rumit dan jika ada celah, ya IMEI-nya tidak terdaftar secara otomatis. Jadi bisa dikatakan iPhone iBox meskipun asli tapi IMEI-nya keblokir itu karena iPhone-nya sudah dijual tapi ada masalah kesalahan di pendataan IMEI di sistem pemerintah dan ini biasanya akan resolve sendiri. Jadi solusinya ya bisa minta bantuan ke iBox ataupun reseller resmi yang dimana tempat kalian beli tadi. Dan ini biasanya terjadi pada iPhone yang dibeli dalam kondisi baru. iPhone kena blokir IMEI karena nggak asli iBox juga bisa ya. Karena di luar sana juga cukup banyak alias iPhone yang sudah dimanipulasi nomor modelnya. Jadi karena iPhone resmi Indonesia itu banyak yang cari dan juga banyak peminatnya, ada beberapa oknum yang memanfaatkan hal tersebut ya, yakni melakukan manipulasi nomor model iPhone Inter jadi iPhone resmi Indonesia. Alhasil iPhone tersebut kena blokir IMEI karena aslinya iPhone tersebut adalah iPhone Inter yang IMEI-nya nggak terdaftar di bea cukai. Jadi bisa aja di luar sana beberapa oknum melakukan perubahan nomor model dari LL/A dari nomor model Amerika menjadi PA/A untuk region Indonesia atau jadi ID/A atau beberapa nomor model iPhone resmi Indonesia yang tentunya cukup banyak digunakan, yakni adalah PA/A, ID/A atau SA/A. Jadi gimana solusi yang bisa kita ambil? Yakni adalah kita bisa menghubungi toko reseller resmi Indonesia tempat kita beli tadi ya, kalau memang IMEI-nya terblokir iPhone resmi Indonesia dalam kondisi baru karena mungkin masih masuk dalam garansi ya, dimana kita masih bisa minta bantuan dan biasanya juga lebih sering dan lebih gampang untuk teratasi untuk hal yang pertama ini. Tetapi untuk hal yang kedua adalah soal iPhone Inter yang dirubah dimanipulasi jadi iPhone resmi Indonesia. Ini cukup krusial juga. Jadi kalau kalian beli iPhone second, jangan terpaku hanya dari nomor modelnya saja. Pastikan kalian cek secara keseluruhan dan juga cek dari nomor model sekaligus nomor serialnya sekaligus nomor IMEI-nya. Apakah semuanya memang benar-benar asli dan pastikan semuanya original ya. Supaya kalian dapat iPhone resmi yang memang benar-benar iPhone resmi Indonesia. Bukan iPhone Inter yang dirubah jadi iPhone resmi Indonesia. Jadi supaya nggak kena masalah seperti ini ya tentunya ada beberapa hal yang wajib kalian lakukan. Kalau iPhone tersebut adalah iPhone baru, garansi resmi Indonesia, kalian tinggal langsung datang ke reseller resmi Indonesia tersebut untuk minta bantuan pengecekan apakah iPhone ini memang kena blokir IMEI atau tidak. Karena kalau iPhone baru biasanya masih ada garansi yang tentunya masih bisa
diklaim pada reseller resmi Indonesia tersebut ya. Masih bisa diatasi lah kalau untuk yang baru kondisi resmi Indonesia. Sedangkan untuk iPhone second internasional yang dirubah jadi iPhone resmi Indonesia, tentunya kalian wajib waspada. Karena di luar sana cukup banyak hal tersebut terjadi. iPhone-nya dirasa iPhone resmi Indonesia. Ternyata iPhone Inter yang dirubah nomor modelnya jadi iPhone resmi Indonesia. Kan bisa cek beberapa hal dari iPhone tersebut, dari keaslian atau dari nomor serial iPhone tersebut ya. Bisa kalian cek melalui situs yang namanya sigway.com ya. Di sana kan bisa memasukkan nomor IMEI atau nomor serial dari iPhone tersebut untuk memastikan iPhone tersebut adalah iPhone dari region mana. Kalau nanti di sana muncul region dari luar Indonesia atau United States, misalkan kalau LLSSA, Jepang dan sejenisnya, tentunya kalian bisa waspada bahwasanya itu iPhone internasional yang dirubah nomor modelnya jadi iPhone resmi Indonesia. Jadi beli iPhone juga wajib hati-hati dalam kondisi baru ataupun dalam kondisi second, apalagi ya harus ngecek secara keseluruhan baik keaslian iPhone-nya ataupun keaslian dari nomor model iPhone tersebut untuk memastikan kita dapat iPhone yang memang benar-benar iPhone resmi dan berkualitas dan aman dari yang namanya blokir IMEI. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau ada yang perlu ditanyakan ataupun didiskusikan. Oke, segitu aja dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Nanang Hadi. Bye-bye.